Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Renungan Harian Toraya edisi Kamis 15 Oktober 2020. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu atas semua cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan. Kami boleh menikmati udara segar di pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh kegiatan kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Layakkan kami, ya Allah Roh Kudus, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari surat 3 Yohanes pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-5 sampai 12. Firman Tuhan demikian. Saling menolong dalam perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pagi ini menyatakan kasih dalam situasi sulit. Unangkaran Pak Kaboro lan agan mabanda. COVID-19 di awal tahun 2020 ini membuat kita sangat ketakutan, sehingga ruang gerak kita semakin sempit. Hal itu terasa ketika pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja. Perekonomian lumpuh, perusahaan mulai mengurangi produksi dan merumahkan karyawannya. Dapatkah kita berbagi kasih dengan saudara seiman atau orang-orang di sekitar kita? Seorang Kristen bernama Gaius dipuji karena sikapnya menolong orang, sekalipun mereka yang ditolong itu adalah orang asing dan orang yang tidak dikenalnya.
Tindakan Gaius adalah tindakan sebagai orang percaya dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 5 dan 6 pembacaan kita. Karena dengan pelayanan itu nama Tuhan dipermuliakan, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak mendapat kesempatan untuk menjatuhkan jemaat dan orang percaya. Ayat 7. Walaupun Gaius melakukan pelayanan kasih dengan baik, namun ada saja orang yang mengambil kesempatan mencari nama, seperti seorang Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka. Ayat 9. Diotrefes melakukan tindakan meleter, tutur kata yang keluar terus-menerus dengan tidak tentu maksud dan tujuannya, serta melontarkan kata-kata yang kasar dan tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, bahkan mencegah orang-orang serta mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bertindaklah seperti Gaius dan janganlah meniru orang yang jahat seperti Diotrefes yang selalu merasa benar. Percayalah bahwa barang siapa berbuat baik ia berasal dari Allah. Barang siapa berbuat jahat ia tidak pernah melihat Allah. Berbuat baik walau dalam situasi sulit untuk kemuliaan Allah. Kita telah menerima yang terbaik darinya, yaitu hidup kekal. Always doing good. Berbuat baiklah selalu. Do the best for good. Jesus bless you. Amen. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi ini untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami agar sebagai jemaat kami menyatakan kasih sekalipun dalam kondisi sulit. Terima kasih firman Tuhan menguatkan kami semua. Bapa Sorgawi, pagi ini kami memohonkan kasih dan berkat-Mu untuk seluruh jemaat Ramah. Tuhan, Engkau mengenal setiap jemaat. Kami mohonkan berkat untuk kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, opa-oma, anak-anak cucu. Ya Tuhan, tidak ada satupun yang luput dari pantauan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat. Tuhan memberkati masing-masing dalam seluruh bentuk kehidupan. Bagi yang bekerja, mohon berkat-Mu Tuhan senantiasa menguatkan, menopang. Bagi anak-anak jemaat-Mu yang dalam pendidikan tumbuh kembang, kasih dan berkat Tuhan dinyatakan. Bapa di sorga, hari ini kami bersama terus berdoa untuk seluruh jemaat yang mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, sembuh dari sakit, berkat-berkat, pertambahan usia, bahkan yang selalu dilukiskan dalam hidup berjemaat. Tuhan senantiasa menguatkan, menopang, dan melengkapi sukacita. Bapa di sorga, kami bersama berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan. Tuhan, Engkau mengenal satu persatu. Kami mohon kasih dan berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat yang saat ini terus berjuang melawan sakit penyakit, baik yang sementara dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, nyatakan kuasa dan kasih-Mu agar di seluruh keberadaan jemaat sungguh dilihat bahwa Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Untuk Ibu Agustina Patongloan, Ibu C.H. Dengen, Ibu Dorce Tunmembo, Nenek Boko, Nyonya Yeti Julius Yusuf, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onilak Bu Awal,
Ibu Marta Elbaso, Michelle Osip Randa Panggalo, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengan, Ibu J.S. Bane, Saudara Naftali Mina, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Ibu Anton Tiwa, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Saudara Herman Santosa, Ibu Rita Nathaniel, Ibu Marta Bangalino, Ibu Baharudin Dendang, Ibu Magdalena, Bapak Yakob Buang, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Peter Tena, Bapak Martin Patanda, Bapak Markus Ruru, cucu Bapak Alson Ano, Bapak Bayu Joni Doa, Bapak Otto JG, Saudara Rian Lete, Bapak LR Pararungan, dan semua upaya yang dilakukan saudara-saudara kami, mohon kasih dan berkat-Mu, Tuhan sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang dalam pergumulan karena duka cita. Tuhan hadirlah, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Di dalam masa-masa duka Ibu Damaris Bontong, Bapak dan Ibu Samuel Tampang, bahkan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan sejati. Bapa Sorgawi, kami mohon kasih dan berkat-Mu bagi seluruh jemaat dalam mendukung dan mendoakan proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Kami percaya Tuhan yang akan terus menguatkan, memberkati jemaat ramah dan semua yang memberi diri untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Presiden Jokowi. Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan bersama dengan semua jajarannya. Hadirlah Tuhan memberkati petugas keamanan TNI, Polri, sehingga di tengah-tengah tanggung jawab pemerintah mampu mengangkat semua tanggung jawabnya dalam kasih Tuhan. Kami juga memohonkan kasih dan berkat-Mu Tuhan untuk tim dokter, tenaga medis, relawan, petugas gugus COVID, bahkan semua anak bangsa yang bertanggung jawab menjaga diri masing-masing untuk protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami percaya kasih-Mu Tuhan akan terus membuat kami disiplin agar bersama-sama saling menjaga satu dengan yang lain wujud iman percaya kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan kehidupan kami hari ini. Pegang tangan jemaat-Mu dalam berkarya dan melayani. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.